Barry Keoghan. Lah sama. Bidding. Aduh anjing. Aduh. Udah kira gak? 15. Belum 10. Iya. Gua 15. Ngentot. Anjing. Ayo tetap emang pengen Barry Keoghan. Gua pengen Barry Keoghan. Anjing. Timothy Chalamet tuh gila. Kan dia mau slow veteran. Oh iya, sopetannya. Timothy Chalamet jadi Batman anjing. Selamat datang kembali di podcast film nomor 1 se-Asia Tenggara. Katanya. Jangan lupa pakai katanya ya. Jadi hari ini gue sebenarnya seneng banget sih. Kenapa tuh? Karena ini ada segmen baru Iya. yang ini kita create sendiri nih. Wis, asik. Meskipun ada terinspirasi lah. Dan Yes. kita langsung sebutin aja inspirasi kita adalah Gerombol. Bang Gerombol. Oleh, gue selalu sering nonton deh. Seru deh. Game show-nya mantap-mantap sih. Iya, dan dia tuh ada satu segmen tuh menjadi manajer. Menjadi manajer. Kita nggak bakal sama persis. Sebenarnya Oke. cukup jauh perbedaannya. Yes. Tapi core-nya agak kita inspirasinya dari situlah. Gitu. Jadi ini gue seneng banget ya. Tadi kemarin kita udah sempet otak-atik nih cara mainnya seperti apa, dan nanti Karina akan menjelaskan cara mainnya seperti apa. Tapi nama segmennya adalah Produser Kalau Ngelantur. Yes, Let's go. boleh. Berarti kita jadi produser ya di sini. Jadi produser. Yes. Jadi Adu asbun. Iya, aduh aduh, asun. asun. Jadi di sini kita bener-bener kalau misalnya soal banyak nih kan ngelantur korps yang emang lu bisa jadi Bikin film. Wah, Bisa, belum tahu. Kita Iya. diuji di sini, Bos. Iya. Diuji, Bos. Ya. Nah, nanti Karina jelasin, tapi sebelum itu jangan lupa kita pakai studio Berlin Sky. Ya ini gue syuting film gue jadi di sini ya. Enggak, itu tahu lebih jelas ya. Bisa. Maksudnya kan nanti bikin film, Iya, syutingnya di sini. Ya, itu tahu ngejilat ya. Itu tahu ngejilat. Gak masuk, Gak masuk ya. Gak masuk, aneh-aneh. Gak masuk ya. Lagi Iya. nge-high. Tapi ya kalian tinggal pakai, tinggal datang bener-bener lighting, kamera, tripod, mic, meja, poster, semuanya disediain sama Berlin Sky. Kan tinggal duduk doang. Yes, bro. bro. Dan ya kan bisa cek Instagram, websitenya. Itu studionya di Jaksel, di Kemang. Dan ada cafe juga di bawah. Mau makan, jadi mau sekalian sambil makan sambil mau ada syuting nih, bikin fotografi, iklan, atau podcast kayak kita, langsung aja di Berlin Sky Studio ya. Oke. Silakan Karenda mau jelasin sistem Oke. produser kalau ngelantur seperti apa nih mainnya nih. Jadi di sini kita akan mencoba untuk nge-pitch sebuah film. Wis. Kalian akan berperan jadi produser dan harus meng-craft idea dari bumbu-bumbu yang nanti gue sediain ke petinggi studio ceritanya. Hei. Nanti lo ininya ya. Oh, ceritanya nanti gue jadi studionya. Oh, iya. investor. Investor ini. Investor dia punya duit deh. Yes. Nanti kita dikasih. Nah, nanti setiap ini tuh akan ada kategori-kategori gitu. Di setiap kategori akan ada value-nya. Kalian shit. akan diberikan budget $150 juta. Oke, Anjing ceritanya. terus. 150 juta ya. Gitu. 150 juta dolar. Asik Apakah tuh. kalian akan bikin film yang 50 approve, yang hype, juta. atau yang asbun banget Asal gitu? banget ya. Asal jadi. Asal jadi. Oke. Kategorinya tuh ada IP, ada genre, ada sutradara, terus tema, pemeran utama, antagonis utama, pemerannya, dan supporting, sama yang terakhir golden scene. Oke. Jadi ini masing-masing ada harganya ya. Ada harganya. Kita bisa Budgetnya- beli gitu. Bisa beli, harus budgetnya bidding. 150. Nah, kalau misalnya gue sama Hasan milihnya sama gimana? Nggak boleh, harus beda. Harus beda ya. Harus beda. Harus Jadi beda. caranya gimana tuh? Gimana? Gue mau ini nih tapi Aduh, tiba-tiba gimana ya? Apakah mau pendek atau mau cepat? Hah? Kan bidding jawabannya. Maksudnya lu naikin harga ya? Iya. Oh iya gitu. Sorry ya gua. Sorry. Ini sebenarnya idenya Kurang gue briefing ya. Iya, kurang briefing ya. Iya, jadi gua lupa. Intinya jadi harus ngasih harga lebih. Paul udah dipancing-pancing. Udah dipancing-pancing. Gue lupa. Oke, sorry guys. Ya, jadi ya bidding nggak boleh sama jawabannya. Agak lebih ya. Dan nanti di akhir Seru sih setelah kalau bidding. semuanya terkumpulkan, kalian bisa merangkum jawabannya dengan menentukan judul filmnya, premis utamanya, konflik utamanya, gambaran final battle-nya, dan endingnya seperti apa. Anjing. Banyak banget nih. Berarti di sini Berarti digunakan di sini. Belakangnya Iya. boleh. Iya. Tapi singkat aja. Oke. Jadi di awal nggak akan ada debat. Oke. Kita bidding aja, baru di akhir Ya, kita paling lihat pendapat ya. singkat ya. Pendapat Siapa? singkat. Pendapat singkat. Iya, iya. Langsung Boleh, aja. boleh, boleh. Langsung Ayo, aja lanjut, yang pertama lanjut, ya. mulai. Penasaran. Episode pertama ini kita fokus ke IP superhero deh. Oke, boleh. Biar ngantuk terus pada familiar. Iya. Oke, buat IP. Ini ceritanya mungkin ibaratnya IP ini tuh udah go public gitu. Udah apa? Public domain. Oh, udah public Jadi domain. kalian bisa Bisa ambil ya? Bisa ambil saling ya. tawar-menawar nih. Iya. Di yang pertama tier S
harganya 50 juta dolar. Itu pilihannya ada Spider-Man. Anjing kok mahal banget anjing. Aduh, anjing kok mahal banget. Belum apa-apa udah. Ya kan biar sulit, biar Oke, sulit. sulit, Nanti iya. yang ke bawah-bawahnya nggak akan tinggi-tinggi amat. Oke. IP dari yang pertama tier S Spider-Man, Batman, sama Superman. Oke. Tier A-nya 40 juta dolar, Captain America, Iron Man, sama The Flash. Captain Oke. America, Iron Man, sama The Flash. Tier B nih. Tier A. Yang tadi tier S. Oh, tier A tadi berapa harga? Yang 40. tier S 50, yang kedua 40. 40, oke. Oke. Yang ketiga tier B ada Thor, ada Hellboy sama Aquaman. Oh shit, itu Harga berapa? berapa? 30 juta. 30 juta. 50, 40, 30 ya? 30. Iya. Bangsat. Yang pertama pilihan Superman, Batman, Spider-Man. 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 Fuck you lah, sini ayo. Gas ya, langsung. Berarti sweet dulu ya? Siapa tahu jadi atau gimana? Enggak, tulis aja dulu jawabannya. Jadi kalau misalnya kalau sama Aman, oke. baru Energi. Didi. Aduh, anjing tadi Anjing yang TB banget. apa aja? Yang tier B paling bawah 30 juta ada Thor, ada Hellboy sama Aquaman. Pakai merah aja, Son. Aduh. Jawabannya biar beda. Aduh, gocap ya. Merah-merah. Ini. Oke, satu, Anjir lah. dua, Tiga. Hellboy. Anjing Hellboy. Bro. Karena Hellboy belum ada installment yang bagus kecuali yang 2. Keren. Yang Golden Ya, Golden Army. yang si Gelmon. Keren anjing. Keren anjing. Jadi lu punya keyakinan bisa Kita ngebawa film ini? Bisa gua. Anjing, make sense Kita sih lihat. kayaknya. Guillermo del Toro Bos. Iya, kita lihat Junior, gameplaynya. Guillermo del Toro Iya. Junior. Anjing, Lanjut ke Hasan genre Hellboy, ya. bangsat. Oke, yuk. Genre ini yang mahal, tier S 30 juta dolar. Oke. Ada sci-fi epic, ada cosmic level event, sama interdimensional chaos. Itu level S. Kalau Oke. berarti kayaknya Batman nggak mahal-mahal Iya, ya. nggak mahal. Terus tier A-nya supernatural, period drama, political conspiracy. Anjing. Yang tier B street level event, karakter study atau slow veteran. Harganya 30 juta, 20 Shit. juta dan 15 juta. Yang terakhir 15 juta. 15 juta. Gas anjing, gua ambil yang terakhir, fuck. Makanya gua pilih Batman. Ini nggak asal buang-buang duit. Iya. IP-nya Yes. gede tapi secara plot grounded mampus, Bos. ya. Langsung aja 1, 2, 3. Gua main supernatural. Anjing slow veteran, Zack Snyder banget anjing. Oke. Gua supernatural. Ya make sense. Tapi lu pede nggak akan jatuh di Enggak lah. kolam yang sama kayak Zack Snyder? Enggak lah. Oh enggak, oke. Itu supernatural ya. Supernatural gua. Yang selanjutnya sutradara. Yang level S-nya Ini dia nih. Christopher Nolan, Ini kuncinya nih, Bos. James Gunn, Denis Villeneuve atau Sam Raimi. Aduh, anjing. Itu kok mahal bener anjing di tier S semua. S berapa? S harga berapa? S 30 juta. Tier A-nya ada Zack Snyder, Matt Reeves, Russo Brother atau Ryan Coogler. Dan tier B-nya 15 juta dolar ada Paul W.S. Anderson, Timo Cahyanto, Gareth Evans atau Chad Stahelski. Oh shit. Oke. Buat yang nggak tahu siapa mereka, itu ada film-filmnya apa aja sebelumnya. Oh ada Matrix juga. Oh berarti lu ngambil yang superhero sebenarnya di tier A ya? Iyalah. Oke. Anjir Timo Cahyanto gue baru nyadar. Iya, Timo Cahyanto sih. Bisa bro. Kan ini kita nggak nentuin siapa penulisnya. Itu Oh penulis beda lagi? nggak ada. Oh berarti ini benar-benar filmmaking doang? Filmmaking Penulisnya saudara. bisa beda nih? Bisa beda, nanti lu bisa jelasin aja sendiri. Oke. Itu nggak masuk ke budget itu. Gua kira tadi sutradara tuh udah plus penulis. Cooking sih. Cooking. Hasan Cooking sih ini. Hasan Cooking anjing. Memang sih Hellboy ini berpotensi sekali sih emang. Tapi kata nanti kita lihat apa Ini tahunya sinopsisnya ini. Oke. SpongeBob nanti. Satu, udah ya? Udah. 1, 2, 3. Saya lagi. Chad Stahelski anjing. Oh, Ini juga cooking. Kick lah. John Wick. John Wick nih sudah John Wick bos. Stahelski bos. Aduh anjing susah banget namanya. Tapi lu Sam Raimi. Cooking. Kalau gua jadi lu sih gua lebih pilih Coogler sih. Kalau gua sih Coogler. Oh, Di Sinners sudah. setelah Sinners make sense sih main Make Hellboy. sense, bro. Bukan Tapi ya. nggak usah nggak boleh ganti. Oke. Nggak boleh ganti. Tapi harganya lumayan sih bedanya. Nah itu dia makanya. Lumayan, men. Makanya Cuma kalau gua- Sam Raimi menurut gua secara hype dan Bagus. ini lebih Emang horor. lebih cocok
lebih cocok sih untuk superhero yang apa ya gritty gitu lah. Cocok. Next ke tema ya. Nah ini penting banget nih. Ini penting banget ya anjing. Tema atau topik sih ini sebenarnya ya. Tier S yang 15 juta dolar. Ada penaklukan kota atau negara, invasi alien atau makhluk dimensi lain, uji coba perusak dunia, dan perjalanan lintas waktu. Oke. Konflik yang kedua, tier A, buronan kabur, konspirasi elit global. Shit. Yang ketiga, perburuan item atau sosok. Yang keempat, eksploitasi sumber daya. Tier B, ini lebih personal dan sederhana. 1, krisis identitas. Trauma pembalasan dendam. Rahasia gelap keluarga. Atau penebusan dosa masa lalu. Oh shit, bro. Silakan dibuka listnya. Damn. Udah? Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Penebusan dosa di masa lalu. Rahasia gelap keluarga. Oke. Cooking. Basi ini deh. Tapi ini juga Matrix gini Iya, gak sih? Batman gini. Apa? Matrix the Batman. The Batman gini. Rahasia gelap keluarga. Bro, gua sih ngincer sih koreonya. Kan udah gua bilang ini bukan penulisan oke, ya. oke. Ini kan filmmaking ya. Filmmakingnya. Boleh. Ini apa? Kalau ini penebusan Penebusan dosa masa lalu. Nanti lihat aja premisnya. Cooking nih. Langsung ke pemeran utama yang tier S ini mahal-mahal. Ryan Gosling, Tom Holland, Tom Cruise, Robert Downey, Timothy, Henry Cavill, Christian Bale, Keanu Reeves, Michael B. Jordan. Tier A 15 juta dolar ada Carl Urban, Aaron Taylor Johnson, Andrew Garfield, Chris Evans, Tom Hardy, Jake Gyllenhaal, Austin Butler, Oscar Isaac, Richard Madden. Oh shit. Tier B 10 juta dolar Jeremy Allen White, Noah Jupe, Dev Patel, Owen Cooper, Zac Efron, Taron Egerton, Alan Ritchson, Alexander Skarsgård sama Paul Mescal. Aduh anjing, gue gak kebayang lagi. Ini dia. Nah, Gue gak kebayang lagi. Hellboy. Lu kayak gimana nih Hellboy? Susah nih Hellboy nih. Saatnya cooking, Bos. Cooking nih. 2, 3. Sah Carl Urban. Tom Hardy. Anjir, mantap gak? Venom. Mantap gak? Tom Hardy jadi Batman. Gak usah ini, jangan diremehkan, Bos. Gue belum kebayang sih. Ben. Coba Bang. tanya kameramen, cocok gak Tom Hardy jadi Batman? Cocok. Tuh, sinetron kita nih. Sinetron kita sinetron bilang- nih. British lagi ya berarti ya? British lagi. British Batman lagi ya? juga bisa jadi Bisa. Gue kira lu mau ngambil misalnya kayak Henry Cavill, Timothy Gak bisa acting. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet tuh gila. Iya. Kan dia mau slow veteran. Oh iya, veterannya. Timothy Chalamet jadi Batman anjing. Udah tua, udah muda Tadi kalau dia. menarik lu milih Carl Urban menarik sih Enggak, nanti enggak, jadi enggak. bidding. Bidding. Jadi ada bidding. Nah, kita lihat tuh. Tadi awalnya lu mau milih siapa? Enggak, yang gua ganti bukan pemeran. Oh, Ya, apa tadi? Yang gua ganti tuh tadi tema kan. Awalnya apa? Tadi tuh gua mau krisis identitas sendiri. Oh, itu. udah tua krisis identitas. Itu make sense sih. Make sense sih. Oke. Nah, lanjut ke main villainnya. Main villain. Ini sekaligus nentuin siapa Jangan dilihat villainnya. dulu saja, lihat Oh dulu. iya, jadi lihat dulu. Oke, lu Boleh, nanti- boleh kasih tahu. Lu boleh riset. Ini sih penting juga sih. Ini penting Hellboy, nih. siapa villainnya lu nggak tahu kan? Gue gak tau. Tapi bisa riset. Gue cuma tahu The Crooked Man. Nah, itu pun juga jelek kayak Iya, filmnya. anjing yang Crooked Man itu filmnya Tapi- jelek banget. Tapi santai. Gue ada original karakter di sini. Aman anjing. lah. Boleh, produser Boleh, bebas, boleh, bro. boleh. Oke, dari villain utama tier S 15 juta dolar. Mads Mikkelsen, Giancarlo Esposito, Bryan Cranston, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Alexander Skarsgård, Leonardo DiCaprio. Itu tier S. Yes. Aduh, sakit parah nih gue nih kayak gini nih. Iya. Terus tier A-nya Bill Skarsgård, Cillian Murphy, Pedro Pascal, Lakeith Stanfield, Mia Goth, Josh Brolin, Adam Driver, Benedict Cumberbatch, sama Tobey Maguire. Ini satu sampai masuk, Bos. Ini dia. Ih. Ini dia gue dapet. Tier B ya. Oke, tier B. Tier B ini sebenarnya
aktor spesialis villain, cuman yang emang jarang ke highlight. Oke. Emang jarang dapat peran utama juga. Cuman ini gokil-gokil, ada Walton Goggins. Oke. Itu di The Fallout, series Fallout. Salto Copley, District 9. Caleb Landry Jones yang villain di Get Out. Sorry. Bill Hader itu juga gokil. Sam Rockwell, Ben Mendelsohn, Kevin Durant sama Tilda Swinton. Kevin Durant apa anjing NBA? Enggak, Kevin Durant aktor. Kevin Durant NBA. Lu cari sendiri Ya, dah. tadi Kevin ngomong. Durant. Tapi gue udah ketemu tadi sah. Udah lah, gue udah ketemu dan Duh anjing. Gue mau research dulu ya. Bro, gue udah Mau ketemu. research dulu. Fuck bro, gue udah ketemu anjing. Oke, kita Oke, yuk. tentukan siapa main villainnya ya. Ya. 1, 2, 3. Cillian Murphy. Anjir. Bro, Javier bro, Bardem. I'm Javier cooking Bardem. bro. Ini Boleh lah, Javier cooking lah, Bardem. cooking lah, cooking lah. Sebagai apa? udah lah, udah kocok. Nggak usah ditanya lagi kalau Batman ya. Maksud gue, mungkin lu pada kira gue saya anti mainstream, saya mau yang lain, mau yang lebih yang underrated. Nggak usah. Tapi dia kan Joker lagi kasih Joker. Dia kan lagi bikin film, butuh duit ya. Nah, kasih Joker udah. Ya. Kalian Murphy? Oke, Joker itu. Kalau gue bakal tadi abis gue exercise, gue pengen Carl Robert Coenen. Ya, adalah karakter di The Hellboy lah Carl intinya. Robert Coenen, ya. itu berapa harganya? 10 juta. Nah, ini antagonis utama tapi ada lagi dan di ini. Ya, dah ini deh ya. Kedua supporting. Ini supporting tuh bisa jadi love interest, bisa jadi partner, atau bisa jadi sekedar karakter yang emang lu punya spesifik peran. Oke. Bebas ya. Tier Oke. S-nya 15 juta dolar. Ada Margot Robbie, Brad Pitt, Ana de Armas, Idris Elba, Emily Blunt, Matthew McConaughey, Florence Pugh, sama Harrison Ford. Tier A, Sydney Sweeney, 10 juta dolar ya. Apa sih kenapa lu begitu anjing? Kalau lidahnya keluar. Sini. Tier A 10 juta ada Sydney Sweeney, Glenn Powell, Haley Stanfield, John Boyega, Jenna Ortega, John Cena, Mel Seller, sama Anya Taylor-Joy. Jenna Ortega. Oke. Tier B 5 juta ada Sadie Sink, Mending TRB yang. Brad Goldstein, Ayo Edibiri, David Harbour, Lucas Hedges, Pom Clementif, Barry Keoghan, sama Jacob Tremblay. Oke. Wah, anjing TB-nya malah bahasnya 3A gak sih? Siapa yang menurut lo harusnya di tier B? Kayak Sadie Sink oke, Barry Keoghan oke. Oh iya sih. Ya tapi nggak apa lah. Cuman emang Hellboy ini bahaya juga. Tapi susahnya tuh ya nanti kita bikin Ceritanya. ceritanya itu paling susah itu men. bisa tiba-tiba jadi aneh ntar. Iya bisa jadi aneh nih. Gue udah kepikiran dan itu entah out of the box dan yang diterima orang-orang atau enggak out of the box yang bakal ngata-ngatain gue goblok lu. Oke. Supporting silakan di reveal. Barry Keoghan. Lah sama. Bidding. Aduh anjing. Aduh, duit gua tipis lagi ngentot. Duitnya sama ya? 35. 35. Gue lebih dikit ya? Iya. Entar anjing. Oke, bidding ya. Siapa yang bidding duluannya sweet ya? Iya, Siap ya? boleh. Oke, 1 sekali aja. Iya, sekali doang ya. Iya. Ntar gue liat patah dulu nih. Soalnya gue bisa nih. Anjing enggak ada master lagi. Ntar, sabar. Oke, siap. Oke. Jadi Kobuzer. Ya, 1, 2, 3. Betul tadi pas lu ngeliat mata gua ngomong gunting. Kita naikkan Barry Keoghan jadi 10 juta. 10. Mau naik Berarti lagi lo gak? 10 juta. Naik lagi gak? 15. Lo ambil 10. Iya. Gue 15. Ngentot. Anjing. Aja lu tetap emang pengen Barry Keoghan. Gue pengen Barry Keoghan. Anjing. Gue butuh Barry Keoghan. Aduh. Ini bisa bidding atau ya bebas lu mau bidding lagi gak? Tunggu. Pilihannya gak ada yang bagus lagi anjing. Sama aja hasilnya anjing. Cuman emang Lepas. Lepas ya. Lepas. Gue mending ambil 15 yang lain. Ya udah. Oh, 15 demi Barry Keoghan anjing naik banget. Makanya anjing 10. Agennya bangsat anjing. Penting ini buat cerita gue soalnya. Boleh. Lu? Gua
Harus S. Sidekick ya, kita bikin sidekick Boleh aja. sidekick, boleh apa bebas. Boleh love interest. Enggak, love interest enggak. Gue malas ngeliatin apa Hellboy nafsuan. Hellboy nafsuan. Kita main di sini aja nih. Main villainnya tadi Cillian Murphy ya? Tapi bisa-bisanya sama loh anjing Barry Keoghan aneh banget. Dari semuanya dari sebanyak itu. Karena dia paling tua ya. Paling tua dan agak paling worth it cuy. Worth it. Harrison Ford gue ngambil. Anjing Harrison Ford bangsat. Lu mau bikin jadi apa anjing? Jadi profesornya pasti nih. Iyalah. Iya, kebaca udah. Oke. Gue udah penasaran. Golden nih, anjing. Zin ini yang tier S kayaknya kalian udah pada nggak bisa. Karena mahal. Apa ya emang? Golden Zin-nya ada Train Rescue. Apa Train Rescue? Train Rescue itu bisa kayak Spider-Man 2. Oke. Bisa kayak Avengers Age of Ultron dari Korea. Terus Flying Brawl, Metropolis Man of Steel, Apocalyptic Battle, terus Giant Monster. Aduh, Itu mahal. Itu mahal. Untung gue pilih Batman anjing. Terus tier A ada Street Riot, The Dark Knight Rises, Ini. Highway Chase, The Batman, mobil-mobil super heist, One Take Gangbang Battle. Jadi satu lawan banyakan. Apa tadi? One Take Gangbang. Jadi satu lawan banyakan. Oh iya. Lu mikir apa? Nah, ini Sama tier A. tier B-nya Harganya berapa itu? $25 juta. Sorry. Gua nggak bisa bangsat si 25 Hasan juta bisa dolar. ya. Lumayan lah. Anjing. Tier B-nya Interrogation Room, Bus Fight, Empty Room Duel sama Elevator Ambush. One Take Gangbang itu banyak sih, bisa kayak Kingsman tadi kata lu, terus bisa juga kayak Old Boy. The Raid. Old Boy asik. Bisa juga kayak yang Batman Warehouse. Iya, Warehousein. Mahal kan yang kayak gitu-gitu. Nggak bisa gua anjing. Oke. Yes. Udah. Udah. 1, 2, 3. Gangbang one scene. Oh, lu milihnya Iya. Gangbang. Empty Room Duel. Empty Room. Oke. Iya. Klasik aja. Masih. Nanti lu jelasin ya empty room-nya apa. Udah. Oke. Siap sih. Atasin pasti ya. Karena tadi kalau ada sisa uang jadi nilai plus juga sih. Iya. Ya, maaf ya sedih. Oke, Ya. sekarang jelasin tulis aja deh. Ya. Judul, premis, konflik utama, final. Berarti udah kayaknya ini skip aja kan, kita langsung nulis aja. Ya, langsung nulis. Ya. A little longer than a few minutes later. Sweet atau gimana nih? Harusnya sih tadi yang sisa uangnya Paling banyak. paling banyak, tapi ini dua-duanya habis. Gua kasih Hasan dulu ya. Ya, boleh deh ya. Silakan. Boleh ya. Ini cooking nih gue. Cooking deh anjing. Shooting produser Hasan. Ya, judulnya adalah Hellboy Wake Up Devil. Apa? Wake Up the Devil. Wake Up Devil. Ya, Wake Up the Devil. Hellboy Wake Wake Up the Devil. The Devil. Ya. Oke. Premisnya adalah Mainstream. Hellboy has stop Om Kumis Oke. nasi Hah? yang hidup lagi, yang tiba-tiba hidup lagi. Jadi undead. Agak Supernatural. Agak sih. Cuman emang out of the box. Terus konflik utamanya, kenapa sih kamu harus stop Om Kumis itu? Dia proving ke everybody kalau dia udah berubah dari julukan nasi devil. Jadi dulu bawahannya si Om Kumis. Jadi ini gue ombak ulang nih. Oh, Dia tadi bawahan- ini ya lo tadi apa penebusan dosa ya? Penebusan dosa. Jadi yang dosa Om si, Kumis. si Hellboy karena dulu dia antek Om Hellboy, Om Kumis. Om Kumis. Tangan kanannya lah. Tangan kanan lah. Ini cooking man. Oke. Ya terus final battle-nya one take gangbang lah intinya. Si Hellboy bantai-bantain neonasi sama undead nasi. Terus yang dipimpin sama si Cillian Murphy, karakter Cillian Murphy ini nih. Dia jadi siapa ya? Gue lupa namanya. Maksudnya sebagai apa tadi? Tangan Ada tangan kanannya Om Kumis lah dia. Tangan kanan bajunya Om Kumis. Cillian Murphy. Iya, dia jadi Jadi antagonisnya bukan lah. monster lawannya.
Monster, tapi dia pakai topping dan apa kayak some kind of inilah apa Scarecrow wannabe budget minus. Itu endingnya adalah ya udah si Luffy kalah terus ngalahin Om Kumis ditembak di tahtanya lagi. Aduh, nggak jelas. Jadi kita cooking man. Itu sangat one layer menurut gue ya. Oh, tapi gue Iya, tapi ini popcorn parah ini. Iya, Popcorn emang sih. parah. Lu bayangin Om Kumis hidup lagi tim. Terus tiba-tiba bawa orang swing. Boleh lah. ini ada horor-horornya kan nanti? Ada. Sutradaranya siapa? Hah? Sam Raimi, cok. Sam Raimi bro. Undead. Oh, Sam Raimi dia udah bikin Evil Evil Dead. Dead. Wake up anjing. Dead. Wake up Hellboy, Wake Up the Devil. Anjir. Oke lah. Boleh lah ya. Cuman memang menurut kalau gue harus kritik, nanti lu kritik punya gue. Iya, boleh. Gini ya. Nah, Kalau lu dulu, jangan dulu kritik. Oh, nanti dulu ya. Gantian. judul film gue jauh lebih filosofis. The Sins Behind the Bed. Wis. Scenes behind the Boleh. bed. Dosanya. Ya. Premisnya seperti ini. Bruce Wayne yang sudah berumur 48 tahun mengetahui rahasia gelap keluarganya. Setelah 20 tahun Joker menghilang. Itu premis singkatnya gitu. Yeah. Jadi lu bayangin 20 tahun lu nggak pernah sebagai masyarakat kota Gotham ya, yang dulu tiap hari ngelihat kejar-kejaran Batman sama Joker gitu kan, Harley Quinn. Sekarang kok udah nggak ada nih, muka pucet putih ini tidak ada lagi nih. Tidak ada yang ketawa-ketawa di kota Gotham. Hilang nih ya. tiba-tiba nih, sunyi kota Gotham ya kan. Tapi yang jadi masalah ini dia. Konflik utamanya adalah ternyata kan gue udah bilang tadi dia mengetahui rahasia gelap keluarganya kan. Wih, kayak penasaran banget ya. Iya, boleh penasaran. Ya kan? Ternyata Joker. Jadi ketika gini. Jadi suatu saat si Bruce Wayne ini menemukan sebuah file yang dia baru temukan dan tiba-tiba muncul muka Joker di situ. Terus dia ketawa. Bapaknya nih. Terus dia ketawa. Lu inget gua gitu kan? You remember me? Gitu. Terus lu tau kenapa dia ketawa? Karena dia ketawa bukan karena dia mati. Justru ketika si Joker udah mati, menghilang, masalahnya baru muncul. Sebenarnya lu tau kan Batman kenapa dia jadi Batman? Iya. Karena kehilangan orang tuanya. Iya. Karena orang tuanya. Jadi tanpa orang tuanya mati, Thomas Wayne mati, nggak ada Batman. Nggak ada Batman ya. Jadi selama ini Batman itu adalah produk dari orang tua. Tapi sekarang jadi masalah ketika dia menemukan file ini, dia baru tahu ternyata Joker yang selama ini dia lawan itu project dari orang tuanya. Apa? Abangnya. Project Smile namanya. Oh. Project Smile. Jadi si Thomas Wayne ini dulu itu mengeksplorasi kegilaan manusia, mengeksplorasi emosi manusia sebenarnya. Jadi titik paling pada, karena lu tahu dia Enterprises. Ya. Dia mau menciptakan sebuah obat, ya kan? Dokter juga. Iya, dan ya itu. Tapi dia jadi mengekspresikan seorang manusia dijadikan objek korban. Dan ternyata ini adalah Joker yang udah menghilang ini. Dan dia baru muncul. Selama ini bukan lu yang menang, gue yang menang. Karena gue lahir dari orang tua lu. The Sins Behind the Bed. Boleh. Di sini gue tambahin lagi, di sini Final adalah battle. jangan lupa, kan tadi gue udah bilang kenapa gue pengen banget sama Barry Keoghan. Karena sebenarnya masih ada Dick Grayson di sini. Bat Family yang lain udah mati. Oke. Tersisa Dick Grayson. Sisa dia doang. Sisa dia Anaknya si siapa namanya? Damian, Jason, Tim meninggal. Iya. Shit. Gitu, udah meninggal. Jadi tinggal sisi Dick Grayson. Dick Grayson yang diperankan oleh Barry Keoghan. Oke, anjing. Ya kan? Oke. Nah, tapi yang jadi masalah di sini, seperti ala-ala The Prestige, ada The Pledge, The Turn, and The Prestige. File yang ditemukan itu cuman The Pledge, The Turn. Lu mau tahu The Prestige apa? The Prestige ketika file ditemukan, Dick Grayson menemukan itu, ada gas yang disiapkan dari 20 tahun yang lalu oleh si Joker, yang diambil dari percobaan papanya Batman, yaitu Thomas Wayne. Karena Dick Grayson jadi Joker, Barry Keoghan jadi Joker. Damn, berarti Anjir. Jokernya 2. Jokernya ada 2 dan ini Joker yang baru. Jadi ini sebagai filosofis, he is the boss, he is the really boss. Dari apa? The sins behind the bed, dari sinsnya. Yes. Gimana? Boleh. Interesting sih. Halo WB. Boleh. Halo James Gunn. Sebelum tentu, tadi kan final battle-nya. Iya, final battle gimana? Final battle-nya adalah ya udah, karena mereka ada di ruangan yang sama, mengetahui fakta yang sama, tapi si Dick Grayson kena gas, love gas itu, dan dia berubah jadi Joker, si Barry Keoghan ini.
Batman harus mengalahkan, bahkan membunuh anak yang sudah dianggapnya ini si apa Dick murid yang udah Grayson. dianggap anaknya ini sendiri si Dick Grayson. Dan terjadilah itu apa tadi yang gue bilang tadi battle in empty room. empty room duel. Kosong, nggak perlu riot, nggak perlu kerusuhan, nggak perlu peperangan, hanya hand to hand combat yang didirect oleh saudara John Wick. Lu tahu sehebat apa dia direct hand to hand combat, dan lu bisa rasain emosinya. Lu bisa rasain nggak? Boleh, Si Barry boleh, Keoghan boleh. ketawa-ketawa, ini masih ada emosi dari Robin loh. Gue masih di Grayson loh, tapi udah nggak bisa. Hatinya masih ketawa. Robin, tapi secara badan udah Joker. Gila. Boleh. Endingnya sekarang. Endingnya Batman bunuh Robin, Batman bunuh Dick Grayson, terpaksa. Udah, endingnya di situ. Endingnya di situ. Jadi ya udah, mungkin secara dia masih hidup, masih aman, tapi dia kehilangan satu-satunya orang yang berharga di hidup dia yang masih hidup. Iya. Alfred sudah mati, Batman udah mati, Dick Grayson sekarang mati juga. Karena Tinggal apa? sendiri. Karena the scenes behind the bat. Ini mas. Oke, berarti Ini, Mas. Oke. Siapa duluan mau nanya? Gue mau nanya sih, ada satu detail kecil. Oke. Lu bilang Jokernya hilang, bukan mati. Ada konklusinya nggak kemana si Jokernya ini? Atau udah? Enggak. Jokernya sama sekali. Gue nggak perlu kasih tahu dia mati atau dia kabur atau nggak usah. Pokoknya dibiarin misteri aja dah. Pokoknya Joker hilang dari kota Gotham. Oke. Berarti dari sepanjang film twist si Barry Keoghan Dick Grayson jadi Joker itu di akhir final battle atau dari awal dia udah jadi Joker? Enggak, di final battle. Karena kan lagi-lagi musuh utamanya kan si Javier Bardem. Nah, lagi-lagi kenapa gue pilih Javier Bardem, bro? No Country for Old Men Betul, menunjukkan iya. dia adalah salah satu antagonis terbaik yang pernah ada. Psikopat, manipulatif dan mengerikan sekali. Dan lu bayangin senyumannya dia ketika dia cetakin pala orang, bolongin pala orang. Lu bayangin kalau itu dipakein makeup Joker. Damn, bro. Lu bayangin muka Joker udah tua, terus muncul di layar tiba-tiba. Jadi ya lagi-lagi mungkin di setengah awal gue akan bikin tetap lebih banyak flashback sebenarnya. Nanti Batman nge-battlein siapa? Di awal-awal sebelum ada Banyak gue akan banyak muncul musuh Batman tetap ada. Oh, oke. Tapi sebagai Oke. side aja. Jadi dia Side quest, side quest. Jadi dia lawanin semua orang sama kayak John Wick kira-kira gitu. Dia berantem sana sini gitu kan. Dan mungkin selagi dia menemukan masalah baru ini, masalah file yang ini, dia flashback lagi pertarungan dia sama Joker. Jadi tetap si Javier Bardem ini jadi inti di konteks. Dan ketika dia muncul lagi di layar itu, file yang rahasia itu dengan Remember Me, tapi Javier Bardem the best, bro. Oke, gimana? Cooking banget. Nanti mungkin di akhir dikasih nilai aja ya. Jadi lu bertiga kasih nilai gua, nanti kita Ya. bertiga kasih nilai si Hasan. Iya, boleh. Tapi gue mau nanya dulu ke lu, si Harrison Ford tuh jadi apa tadi? Jadi adalah pokoknya lupa gue. Jadi dia jadi sidekick, jadi yang bikin senjatanya si Hellboy. Jadi Alfred versi Hellboy. Kalau lu tadi karakternya siapa aja? Side karakternya Barry Keoghan. Gue saat karakternya Barry Keoghan kan? Barry Keoghan. Jadi Barry Keoghan itu benar-benar ya kita kira saya karakter si Robin, Dick Grayson. Iya. Tapi Berarti ternyata Robin, dia akan malah jadi ya ini. Jadi ini radikal banget ya keputusan ngerubah Dick jadi Joker. Sebenarnya kalau mau ngomongin konsep, lagi-lagi kan gue nggak mau bikin film superhero yang basi ya, mainstream. Makanya tadi gue pilih Batman. Cuman menurut gue Batman itu jauh lebih dalam daripada yang orang kira gitu. Orang kira Batman cuman dengan Batman tuh cuman kayak oke, ideologi dia nggak mau bunuh orang, tapi gue lawan-lawanin musuh-musuh gue. Ayolah, nggak lebih. Batman itu menurut gue lagi-lagi konteksnya adalah dia bisa lahir karena orang tuanya mati. Tapi kalau kita balik, kita putar secara logika, sebenarnya orang tuanya yang bikin proyeksi Joker yang selama ini puluhan tahun dia lawan nggak habis-habis. Bahkan lagi-lagi gue tadi belum kasih tahu yang bunuh Bat Family siapa? Joker. Ya. Gitu. Jadi selama ini yang dilawan dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Gitu. Nah, sekarang gue pengen kritik dari lu, San. Apa? Ini popcorn mah. Ini popcorn mah. Iya, menurut gue sih ya sebenarnya seru, kayak absurd ya, kayak maksudnya kayak Om Kumis tuh kayak Om Kumis, semua man. orang kayak wah gila banget gitu. Yoi. Cuman kayak ya udah. Betul. kayak apa ini mas gue secara kedalaman kompleksitas cerita tuh gue belum menemukan selain balas dendam aja. Iya. Selain Redemption Arc kan. Redemption Arc. Redemption Arc. Ya. Karena emang tema utamanya cuma Redemption Arc, dan menurut gue Hellboy, gue belum menemukan titik yang bisa gue bedah dari Hellboy sendiri, karena emang gue nggak begitu ngikutin banget sama Kenapa lu Hellboy-nya. pilih Hellboy, anjing? Karena gue emang ngikutin filmnya
keren banget itu, dia tangannya gede terus pakai pistol. Tidak, Oke. itu wah itu action popcorn action family, bukan family sih. Teenage banget kan. Wah, seru nih action, apalagi nanti ada one take gangbang kan, itu keren banget sih. Itu gue sudah udah ngebayang anjing ini keren banget nih gitu. Iya, gue bakal menentuin nilai itu simple aja gini. Hah? Kalau lu kalian berdua disuruh milih penulis cerita, lu pengen penulis film apa Wah, anjing. untuk film lu? Sebelumnya yang udah bikin, ya, kalau lu tahu namanya, Filmnya, iya. kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu sebutin filmnya. Pengen kayak film apa? Shit. Gua udahlah penulisnya gua aja dah. Gua sekarang bingung juga mau apa ya yang Nggak atau film-film Batman sebelumnya yang lu suka, pengen kayak siapa? Atau film action? Berarti secara tone ya. Secara tone. Berarti bukan cerita dong. Kan tadi Bukan penulis. cerita, pokoknya penulis siapa yang lo suka, yang pengen lo percayai jadi penggarap naskah film lo. Kan produser nggak harus nulis, nggak Iya, kecil maksudnya- kemungkinan jadi penulis cerita. Soalnya kalau yang gue bayangin tone itu lebih ke directingnya sih. Soalnya kalau Tapi tetap butuh, buat penggambarannya ya. iya kan Penggambarannya. masih abstrak ini. Biar gue lebih kebayang sih. Gua kalau kalau penulis lagi-lagi gua sebenarnya pengen nulis sendiri. Tapi mungkin ini yang paling krusial buat gua. Gua akan ambil DOP-nya, director of photography-nya adalah Darius Konji. Lagi-lagi dia adalah orang yang bikin si Seven. Dia juga yang bikin Marty Supreme. Ya. Jadi secara tone itu benar-benar apa ya? Dia banget dosa lah, banget. Ini iya. ngomongin dosa. Tapi lu prefer mana antara dua itu kalau milih penulis? Seven lah. Penulis Seven berarti Andrew Kevin Walker, oke? Gua mau apa ya? Ya popcorn juga. Masa Resident Evil anjing tolol juga Mila Djokovic. I guess Sinners kayaknya sih asik sih. Anjing. Penulisan. Rank Google dong. Dia nulis juga. Oh, dia nulis juga. Dia nulis juga. Iya, Rank Google nulis Gue juga. melihatnya sih vibe-nya bakal Bisa bakal sih, kayak cuma nggak apa-apa. Iya, cuma Om Kumis aja. Om Kumis aja. Jadi dia bukan vampire tapi Om Kumis. Tapi ada layer juga kan. Ada. Si itu emang suka banget isu-isu rasial kan? Iya. Si Isu Sinners itu. rasialnya bisa dipakai. Si Rank apalagi Google. ada si Neo juga kan. Neo, oh iya, bener. Ya, Bisa gua- ngasih alegori lah soal kaum ini yang nih, iya. termarginalkan. Betul. Anjay. Jadi kan gue produser doang nih. Sama ini gue kasih nih konsep cerita nih. Lu rekrut. Lu sama si ini dah apa? Kong kali kong gitu. Kong kali kong lah. Curang ini. Bukan Kalau- curang. Kan kalau gue nulis sendiri nih. Wah, Kan kan cerita. lu tulis aja nih kan gue produser banget. Produser banget. Gue mau ada apa popcorn movie banget. Terus ngomongin Om Kumis dah gitu. Nah, ini tipikal produser Indonesia nih. Produser Indonesia gue. Pokoknya gue mau ini, lu bikin ini. Enggak, gue mau kan nanya, gue mau ini sama cerita tentang ini, kira-kira bisa nggak? Siap. Oh bisa bos, aman. Anjing. Bisa bos, Anjing Sama banget lagi bisa, kan bos, ya. ngomong, bisa bang, bisa aman, wes, aman. Oke, berarti aman. penilaiannya gimana? 1/10 aja atau gimana? 1/10 udah level hype yang Level lo hype. rasakan dari Oke. project ini, bukan nilai ya, karena kita nggak bisa nilai kan. Oke. Oke, sekarang penentuan nilai hype ya dari Iya. 1 sampai 10. Ada juri ya. Ada juri. Ada juga ya. Tapi mending kayaknya jurinya lu berdua aja nih sama kameramen nih. Iya. Atau kita ikut juga nih. kalau kita ikut, Boleh sih, Boleh ikut juga ya? Saling Kita ikut ya. menilai ya. Iya, saling menilai. bertiga Iya, iya. Berarti jujur-jujuran aja ya. Oke. Tapi boleh, tadi gue boleh. udah nanya juga nih ke Gemini. Kan gue merumuskan ini, minta bantuan sama Gemini. Terus dia ngasih nilai setelah gue foto buat keduanya. Oke. Cerita versi lo sama cerita versi lo. Ini versi AI nih ya. Versi AI ya. Karena dia juga yang nentuin semua kategorinya. Skornya kalau dia 1 sampai 100. Oh, Yeah. oke. Ini ngitungin juga modal karena ternyata ngehabisin 150 juta dolar dianggap bagus sama mereka. Wih. Dua-duanya sama. Agak Oke, tolol ya. agak tolol ya. Ini jadi level hype Gemini versi filmnya lo Hellboy 88/100. Lulus jadi produser. Lulus. Berarti Halo, approve lah ya. Halo studio Imaginai, halo bisa ya kontak saya. Yang kedua buat The Scenes Behind the bed. Behind the Bed. Skor akhir yang diberikan Gemini adalah 92/100. Gade, boleh. Tapi emang ceritanya solid sih. Solid ya. nih. Lebih nyambung gitu dari Lebih awal sampai nyambung, akhir. iya. Ada layer-layernya. Tapi kalau dari gue sendiri buat nilai hype sebenarnya Bentar. Kita invite dulu. Oh Invite iya, dulu, juri kita. satu lagi. Juri satu lagi. Juri harus ganjil. Yes. Iya. Dia harus ganjil. Boleh. Masuk boy. Boleh. Wah, gimana nih cara pindahin gue sini? Agak ngeri ya.
Nah, Sorry kursinya beda ya. Nggak apa ya. Ya udah ini. iya. Eksekutif aja. Iya, buat yang nggak tahu ini Asdi Meru ya, kemarin udah muncul di pas kita bahas Oscar. Oscar ini membership paling loyal yang ngelantur dan udah pasti dia paling sinetfil. Yes. Bahkan Yeah. dibanding kita bertiga dia paling sinetfil. Ya makanya kita butuh nih nilai dari sinetron. Betul. Iya. Ini orang-orang yang tadi Darren Aronofsky deh. Film favorit tadi anjing banget. Dia mau yang berlayer-layer atau bosen sama yang layer-layer mau yang popcorn. Popcorn movie. Iya. Iya. Coba ya, kita mulai dari berarti Karendra dulu ya. Kalau gua jujur-jujuran gua ngasih dua-duanya 9 sih. Secara hype gua antusias sama kedua film ini kalau bisa dibuat. Oke. Tapi pertama buat Hellboy dulu ya. Hellboy gue penasaran banget karena emang gue suka banget sama film Hellboy pertama dan Yeah. kedua. Dan gue pengen tahu gimana ceritanya kalau dia ngelawan zombie sih. Wih, boleh. Itu benar-benar kayaknya bakal jadi action yang dar-der-dor sih. Yang Makanya gue penasaran. Apalagi sutradaranya Sam Raimi. Evil Dead. Evil Dead itu udah terbukti. Kalau buat The Scenes Behind the Bed sangat menarik karena ini radikal. Sesuatu yang mungkin di cerita-cerita Batman sebelumnya belum ada nih adaptasi kayak gini. Makanya gue penasaran. Gue ngasih sama-sama 9/10. Oke. Alias berarti Apa kalau di ya kalau itu cakep ya? top Marco top sih kalau Top Marco 9 top ya? tuh udah Top top Marco Marco top. Oke, silakan. Wah. Kalau gue nilai Hellboy, Iya. Way of the Devil dulu. Gila disebut anjing. Gokil. Ih, Iya, gua lupa lagi tadi. Seneng gue. Jujur easy no easy. Gak apa-apa. It's okay man. Udah izin dia, udah bahaya nih. Aman. Chill aja. Ini emang ceritanya ya straightforward aja lah. Emang Iya. buat popcorn. Kalau buat nilai ya 6 lah, 6 atau 65 lah. Oh, oke. Aman. Untuk belum pernah bikin film sih, oke. Oke, lumayan men. ini kalau gue rating di Letterboxd kayaknya bakal dapet 3 bintang atau 2,5 biasanya. Lumayan. Setengah lumayan. Tapi jangan ini dulu soalnya penulisnya Ryan Coogler katanya. Ryan Coogler. Oh iya sih. Ryan Coogler. Duet sama Sam Raimi. Itu yang bikin gue yakin. Kayaknya men. Lah pada cuma Kan produser kalau. Karena ini sinopsis buat apa gitu. Oke. Oke, buat The Scenes Behind the Bed yang disutradarai oleh Chad Stahelski. Berarti ini dobanya sebagai ngelantur corpse ya. Iya. Lu nggak boleh nih, lu Iya. harus Sesuai- mewakili DNA gue sebagai kritikus nih. Iya. Iya. Gue agak pressure gini. Nggak apa-apa. Untuk ceritanya emang bener berlayar-layar, plotnya juga banyak gitu kan. Untuk karakternya juga menarik banget gitu, ada interkoneksi antara satu sama lain. Gue bakal kasih 8 lah, 8. Oh, oke, boleh lah. Oke lah. Mungkin tergantung nanti eksekusinya gimana, mungkin bisa nambah atau bisa berkurang. Kalau berdasarkan premis 8 dulu. Boleh. Delapan. Ya. Boleh lah. Sutradara John Wick ya, Iya sih itu gokil sih. Batman digarap sama orang yang bikin John Wick. Iya. Oke, sekarang kita nilai satu sama lain terakhir. Boleh. Jadi kita harus nulis angkasan biar jadi kita barengan. ya. Udah. Gasan. Yuk, let's go. Lagi-lagi ya, no hard feelings ya. No hard feeling ya. No hard feeling ya. Kalian tahu ngelantur corpse itu pokoknya jujur apa adanya. Iya. Ngelantur ini pokoknya kita ngomong apa adanya. Oke? 1, 2, 3. 8. Anjir, 5. Karena emang interesting sih jujur. Interesting ceritanya. Boleh lah. Apa ya San yang lu bikin lu menarik, kenapa lu bisa itu cukup tinggi Gimana lah di sini? caranya lu ngasih quote and quote-nya Joker tanpa ada Joker fisik pas ada si Batman. Itu. Gue mau tahu gimana. Makanya gue kasih 8,5 dulu. Takutnya kan nggak sesuai ekspektasi. Iya, Oke. betul. Yoi. Nah, kenapa nih? 5. Ya kan ada popcorn banget. Kenapa Iya, kenapa lagi-lagi gue sih konsisten aja, gue objektif. Bukan Iya. karena lu lawan gue, Iya. enggak. Cuman karena memang lu bisa cek track record gue di review-review ngelantur. Iya. Kalau misal ada cerita yang gue nggak masalah sama absurd, Om Kumis gue nggak masalah. Iya. Tapi lu nggak jelasin ceritanya kayak gimana kan? Maksudnya? Maksudnya kan Om Kumis hidup lagi tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Iya. Ada sesuatu hal yang Nah. membuat Om Kumis hidup lagi. Nah, itu kan mas gue ide-ide yang abstrak banget, masih sangat abstrak. Om Kumis hidup, abis itu si ini
ternyata merasa berdosa karena pengikut Om Kumis, habis itu dia redemption arc. Itu kayak menurut gue semua superhero begitu. Cerita-cerita yang mainstream banget. Lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin potensi sangat ada. Sam Raimi-nya gue suka banget lo pilih Sam Raimi, horror vibes gitu kan. Dengan Hellboy gitu kayak creature-creature itu aktornya tadi siapa sih? Aktornya tadi tuh Carl Urban. Si Butcher. Carl Urban menurut gue udah terbukti di The Boys Yeah. gitu kan. Terus tapi villainnya sih siapa? Villainnya Cillian Murphy. Cillian Murphy juga keren banget sebagai Bisa sih jadi Nazi, bisa ya? Bisa banget Udah jadi gitu. Oppenheimer masa nggak jadi Iya, Nazi? bisa cocok malah gue pikir-pikir lagi tuh kan. Bahkan dia udah pernah jadi si Scarecrow juga kan Iya, di iya, Batman iya sih, itu. benar-benar. Keren. Cuman lagi-lagi gue ngeliat potensinya ya kalau potensi ya mungkin lu bisa 9 kalau Iya. potensi. Tapi kalau gue pure ngelihat dari segi crafting yang lu buat sekarang masih 5 karena nggak ada apa kosong Masih kosong. banget. Iya. Gitu kan. Oke. Oke, aman, chill. Ya, berarti gitu aja ya. Gitu Iya, aja. gitu aja. Seru ya. Panjang. Ini kayaknya bisa jadi segmen favorit gue sebenarnya sih. Iya. Seru. Asik sih. Kita bisa berimajinasi Bisa sih. berimajinasi Asik dan sih. nanti siapa tahu abis ini misalnya Karendra vs Ziza. Iya. Ya, cuman yang jadi masalahnya kenapa gue dari kemarin milihnya Karendra jadi moderator karena dia nge-create nih. Iya. Dia yang bikin, dia campurin pakai AI lah, terus dia pakai otak dia sendiri nge-create pilihannya apa, harganya berapa gitu kan. Dan gue lu tahu gue ngedit mulu di ngelantur deh. Jadi kan gue udah gak keburu, jadi Karendra yang megang. Nah, makanya gue gak tahu nih ke depannya siapa tahu Aksa nih bisa jadi Iya, Game master. siapa tahu bisa juga ya. Cuman mungkin nanti ke depannya berikutnya mungkin gua via Ziza dulu bisa juga, Boleh, atau Hasan boleh. via Ziza dulu juga Boleh, bisa. bisa, Gitu. aman. Oke, gitu ya Yuk. video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye semuanya. Udah.